Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, senang dapat berjumpa kembali dalam acara Youth for Christ bersama saya Pendeta Handuk Manurung dari GKI Salatiga. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Baru yang ditulis oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo. Sebelumnya, yuk kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat Tuhan, untuk sukacita damai sejahtera yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami rindu untuk dapat kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus berkarya di antara kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Guys, firman Tuhan yang menjadi dasar bacaan kita diambil dari Roma pasal 7 ayat 6b. Roma pasal 7 ayat 6b. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Tok 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 tok. Tepat sekali pukul 12 malam. Miller terbangun karena suara yang ada di balik pintu kamarnya. Setelah sadar, ia segera mendekat kepada pintu dan membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya ia melihat ada ayah dan ibunya yang ada di balik pintu itu membawa kue ulang tahun dan kado yang isinya adalah sepatu baru. Miller pun begitu sangat terharu. Dia begitu sangat senang karena dia menerima sepatu baru sebagai kado ulang tahun. Besok paginya, Miller akhirnya memakai sepatu barunya dan membuang sepatu lamanya yang sudah usang, yang sudah kusam dan juga robek. Sama seperti hal itu, dalam kehidupan kita guys, terkadang kita juga harus membuang sesuatu yang lama dan menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma supaya hidup mereka diganti dengan hidup baru. Ia mengajarkan kepada mereka untuk bisa saja hidup mereka itu masih dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang masih menurut daging, menurut hawa nafsu, hidup di dalam dosa-dosa manusia di dunia ini. Dan melalui surat pastoral ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat supaya mereka boleh senantiasa hidup baru. Hidup menurut roh. Hidup yang meninggalkan kehidupan yang lama. Youth yang dikasih Tuhan, renungan harian merupakan salah satu sarana untuk bisa melihat dan menilai diri kita. Apakah hidup kita ini sudah mengalami perubahan di dalam Tuhan, sudah dipimpin oleh roh, atau sebaliknya? Jika hari ini kita menyadari bahwa hidup kita menyimpang dari firman Tuhan, maka saat ini juga Tuhan mengingatkan kita untuk berani keluar dari dosa-dosa kita, meninggalkan dosa-dosa kita, meninggalkan kehidupan lama kita, dan mau berproses dalam bertobat. Kita hidup baru, meminta penyertaan dan juga kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa hidup baru di dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus berproses, memperjuangkan hidup baru hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur
untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kami boleh terus diberkati oleh Tuhan untuk mengubah hidup kami dengan segala sesuatu yang baru, yaitu hidup yang dipimpin oleh Roh yang akan membawa kami di dalam kemelekatan bersama dengan Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu di dalam proses pertobatan kami, dan biarlah Tuhan yang senantiasa meneguhkan kami supaya kami kuat di dalam Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke guys, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.